Jadi 2 hari itu saya tidak makan, tidak minum. Hari berhari, jadi dia itu kayak orang asing yang nggak tahu kemana juntrungannya gitu. Dia sepanjang jalan dia jalan terus. Dia sudah nggak mikir tuh sampai di mana itu saya nggak tahu. Sekali lagian dia juga mau menghubungi siapa juga dia tidak tahu. Dia bilang gitu, bapak tadi. Tak terasa saya ini sudah 2 hari saya belum pulang ke tempat penginapan saya. Jadi 2 hari itu saya tidak makan, tidak minum. Sampai akhirnya saya merasa lelah, bapak tadi bilang. Saya merasa lelah, saya capek. Memang pada saat sebelumnya saya sudah capek, lelah, istirahat. Tapi rasa lelah itu lebih kuat sama capeknya pada saat ini. Dia bilang begitu, bapak itu. Dan pada akhirnya dia jalan di katanya di satu tempat itu tuh jarang ada kepadatan penduduk. Dia kayak jauh begitu dari tempat kepadatan penduduk. Terus di situ ada satu bentuk rumah tapi udah kayak dipugar gitu. Jadi tinggal reruntuhannya gitu. Dia duduk di situ. Dia bilang bapak duduk di situ sambil istirahat, sambil nyandarin punggung saya di tembok di reruntuhan. Tiba-tiba karena saking capeknya dan terus laparnya ini, 2 hari nggak makan. Bapak tadi tertidur entah pingsan. Tapi bapak bilang kayaknya saya pingsan ini, mungkin sudah nggak kuat jalan lagi. Oh, terus saya tanya ke bapak tadi, waktu mengalami perjalanan itu bapak nggak merasa macam-macam gitu, kayak pengen pulang terus ngelapor kemana gitu, beritahu di Sabang itu nggak ada sih ya, pikiran saya begitu. Cuma tiba-tiba aja saya kayak berpikir, saya mau bertanya siapa, orang saya nggak tahu bahasa. Saya tahu mungkin melalui dari ketua rombongannya itu yang menerjemahkan semua bahasa-bahasa. Terus Pak, cerita selanjutnya saya tertidur, bapak tadi bilang. Tertidur, entah saya pingsan entah saya tertidur. Nah, katanya samar-samar, setengah tidur setengah bangun, dia ngelihat ada kayak ada orang gitu ya,
berjalan dia bawa keranjang. Itu jadi bapak tadi bilang saya ngelihat ada satu orang bawa keranjang lewat di situ. Kebetulan di situ kan daerahnya kayak ada perkebunan begitu, kayak entah perkebunan kayaknya itu bapak tadi bilang kayak kurma gitu. Nah setelah itu dia samar-samar ngelihat itu anak itu ke orang itu ya maksudnya. Terus bapak tadi kayak sempat bangun membuka matanya katanya, terus dia lihat itu orang yang jalan sambil bawa keranjangnya itu. Tiba-tiba orang yang bawa keranjang ini ngelihat bapak, disamperin sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Dia memperhatikan tuh bapak. Dalam hatinya dia, aduh bapak ini kenapa kayak gitu. Tapi karena mungkin orang itu menganggap mungkin bapak ini orang asing ya, soalnya mukanya ini kayak bukan orang-orang sini gitu. Jadi dekat itu sama orang. Dan ternyata bapaknya bilang orang yang datang menghampiri dia ini seorang anak muda, masih muda umurnya ya, umurnya sekitar 25-an lah, 25 26 menurut bapak Haji ini yang cerita. Jadi terus dia bilang saya disamperin sama anak itu, terus tiba-tiba dia ngambil kurmanya itu disuruh makan saya. Kebetulan dia juga bawa air, persediaan air. Terus dikasih minum bapak itu, dikasih makan kurma. Terus ditanya, bapak Haji tadi bilang dia ditanya sama pemuda itu, entah itu dia ngomong apa, dia nggak tahu bahasanya kan. Dia cuma dalam bahasa Indonesia aja dia jawab, saya mau pulang, itu aja. Pemuda tadi ini pulang nih apa maksudnya? Dia juga nggak ngerti bahasanya kan. Nah, akhirnya diajaklah bapak itu, Pak Haji nih, diajak sama dia, ayo pak, kayak dalam bahasanya itu kayak gitu ya. Pak Haji kan bisa mengisyaratkan itu. Dia bilang, oh saya ngerti nih, kayaknya dia ngajak saya untuk bertemu dengan seseorang gitu. Kalau boleh bapak sudah bisa berjalan, udah kuat, sudah Pak Haji bilang sudah, saya sudah kuat ini, bolehlah jalan lagi. Diajak sama pemuda tadi ketemu sama bapaknya, mungkin ya bapaknya pemuda tadi. Nah, akhirnya bapaknya pemuda tadi ini ngajak Pak Haji ke lokasi Mekah ya. Di lokasi itu kan ada katanya ya polisi ya, polisi kayak polisi yang jaga-jaga situ katanya, yang di Mekah. Kebetulan bapak ini juga kan nggak tahu itu birokrasi yang mana yang dianterin. Yang penting dia cuma ngelihat di situ ada polisi yang jaga di Mekah, dianterin di situ.